Kamera on, mic on, semua ready. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Beberapa sumber yang ana baca dari beberapa majalah online dan dari video-video edukasi mengatakan bahwasanya ini yang ana simpulkan ya, bahwasanya Gen Z itu merupakan salah satu generasi yang akhlakless. Akhlakless berarti mereka kurang dalam menjaga adab mereka dan akhlak mereka. Sebenarnya saya rada nggak setuju sih dengan hal tersebut, tapi setelah Anda baca dari penelitiannya dan menunjukkan bahwa saya penelitian tersebut valid, akhirnya iya juga ya. Dan kadangkala Anda pun merasakan hal yang serupa. Jadi gimana ya? Anda pun berpikir kalau memang Gen Z itu nggak sopan, berarti anak pun juga termasuk dong. Wait, sabar. Jadi, Ana mendapatkan beberapa faedah yang Ana ambil dari Ustaz Ana, Ustaz Syafiq Riza Hasan Basalamah, hafizahullah ta'ala, bahwasanya di dalam pelajaran beliau yang Ana belajar di kelas beliau, yaitu Akhlak al-Islamiyah, Ana menyimpulkan 9 hal cara berakhlak mulia. Kita mulai dari yang pertama ya. Oke. Bismillah. Yang pertama adalah berakidah dengan akidah yang benar. Perkara akidah ini, yaitu keyakinan, merupakan perkara yang sangat agung. Karena sesungguhnya bab yang sangat penting dalam masalah memperbaiki kualitas akhlak seseorang adalah akidah yang benar. Ya, fondasi itu merupakan satu hal yang penting dalam satu bangunan, bukan? Maka akidah ini menjadi fondasi bagi seseorang hamba di muka bumi ini. Maka ketika fondasinya kuat dan benar, maka ia insya Allah akan selamat. Dan kalau tidak, maka ia insya Allah akan tidak selamat. Ini merupakan perkara yang bukan main-main, dan ini bukan perkara yang bisa dipandang sebelah mata. Jadi, kita harus memiliki akidah yang benar, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, dan Nabi SAW contohkan, beserta para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama salaf ridwanullahi alaihim wa rahimahumullah jami'an. Dan akidah yang benar itu akan membawa seseorang kepada akhlak yang baik dari kejujuran, kebaikan, kelembutan, keberanian, dan lain-lain. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Serta akhlak yang baik adalah tujuan dari diutusnya Nabi SAW. Yaitu Nabi SAW bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Cara yang pertama dalam membangun akhlak yang baik dan mengamalkannya adalah dengan memperbaiki akidah. Maka ketika akidah ini benar, maka seluruhnya akan menjadi benar insyaallah ta'ala. Yang kedua adalah berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untukmu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mau menyembahku, maka ia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina, sehina-hinanya. Dan seorang penyair berkata, dan ini anak terjemahkan untuk mempersingkat waktu, Allah itu murka apabila tidak berdoa kepadanya, dan Bani Adam manusia itu tatkala ada yang minta kepadanya, ia akan marah. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala hambanya tidak minta kepadanya, maka Allah murka. Tapi tatkala Bani Adam, tatkala ada yang minta, maka ia akan marah. Jadi semakin seorang hamba itu meminta kepada Allah, maka Allah akan sayang kepada hambanya. Tapi tatkala Bani Adam itu semakin dia diminta, maka ia akan marah. Hari ini minta, besok minta, lusa minta, pekan lagi minta, sebulan lagi minta terus. Kan bikin jengkel orang kan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kita minta, kita berdoa, justru Allah suka dengan hambanya yang seperti itu. Yang ketiga adalah melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Dan salah satunya adalah sholat wajib, yang mana termasuk tiang dari satu agama. Bahkan ada satu analogi yang mengatakan bahwasanya tatkala
seseorang itu sudah bersyahadat dan misalkan dia sudah melakukan haji atau mungkin dia nggak mampu melaksanakan haji, dia wajib atasnya untuk berpuasa dan dia sudah melakukannya, atau mungkin dia dapat uzur tidak melaksanakannya karena satu lain hal. Tatkala ia melaksanakan zakat dan ia sudah melaksanakannya, atau mungkin dia tidak kena zakat karena satu lain hal, mungkin dia kurang mampu apa gimana. Nah, satu-satunya pilar yang memegang Islam ini, yang memegang Islam seseorang adalah sholatnya. Maka tatkala seseorang meninggalkan sholatnya, maka ini akan jatuh. Dan Ana jujur takut kalau menjatuhin ini. Oke. Salat wajib yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dengannya, menerangkan hikmah bagi siapa saja yang menegakkannya. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dan tegakkanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Maka menjauhi perbuatan yang buruk dan membersihkan diri dari perkataan yang jelek dan amalan yang buruk adalah hakikat dari salat. Maka siapapun yang salatnya baik, maka ia akan baik akhlaknya. Maka siapapun yang salatnya benar, maka ia akan benar akhlaknya. Begitu juga dengan zakat, di mana zakat akan membersihkan dan mensucikan harta seseorang bagi yang melaksanakannya. Allah SWT berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Yang keempat adalah berilmu. Ilmu di dalam Islam memiliki kedudukan yang begitu tinggi dan mulia. Ilmu itu membuat seseorang mengenali mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang maslahah, mana yang mafsadah, mana yang kira-kira kalau dipertimbangkan ini lebih baik, mana yang kira-kira kalau dipertimbangkan ini lebih buruk resikonya ya. Maka Nabi SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlaknya dan menyempurnakan akhlak umatnya. Hadis tentang akhlak tersebut diantaranya adalah Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana yang sudah Anda sebutkan tadi, innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak, atau di dalam riwayat lain salihah al akhlak. Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ilmu itu juga meninggikan pengaruh di dalam akhlak seorang hamba dan adabnya, karena tujuan dari ilmu sendiri adalah mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Dan setelah ia mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri, ia juga mengangkat kebodohan dari orang lain. Maka di dalam pelajaran adab itu biasanya tertulis ilmu lawan katanya adalah jahil. Jadi lawan katanya dari ilmu adalah kebodohan. Maka orang yang bodoh berarti dia tidak berilmu. Maka orang yang berilmu dia tidak bodoh. Yang kelima adalah berolahraga dan bersemangat dalam menjalani aktivitas. Itu membiasakan diri dengan amalan-amalan yang bisa mengarahkan kepada akhlak yang diminta. Maksudnya ini adalah akhlak baik sambil melakukan segala upaya untuk mencapainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syams, yaitu ayatnya berbunyi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung bagi siapa yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugilah orang yang mengotori. Nabi SAW juga bersabda, al-ilmu bitta'allum. Ilmu hanya didapatkan dengan belajar. Wal hilmu bittahallum. Dan hilm maksudnya kesabaran dan ketenangan hanya didapatkan dengan melatih diri. Wa may yataharral khaira yu'tahu wa may yatuqash syarra yuqahu. Barang siapa yang berusaha mendapatkan kebaikan, maka Allah SWT akan memberikannya, dan barang siapa yang berusaha menghindari keburukan, maka Allah SWT akan menjauhinya. Yang keenam adalah lingkungan yang baik, atau kalau bahasa anak sekarangnya mungkin circle yang sehat. Nah, kurang lebih seperti itu. Manusia itu adalah bagian dari alam semesta di dalam pertumbuhannya, pembentukannya, dan keberlangsungan hidupnya di atas muka bumi. Jadi bagian dari populasi alam semesta ini adalah manusia tentunya. Dan manusia itu adalah makhluk sosial yang mana ia butuh kepada lingkungan ataupun circle yang cocok dengannya. Dan lingkungan itu juga bisa memberikan pengaruh kepada kita, atau kita yang memberikan pengaruh terhadap mereka. Maka Nabi SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, maksudnya bayi, setiap bayi yang dilahirkan di muka bumi ini dilahirkan di atas fitrah. Maksudnya fitrah itu adalah tauhid, yaitu akidah yang benar. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya ia sebagai orang Yahudi kah, atau orang Nasrani kah, atau orang Majusi.
Maka mungkin ada timbul pertanyaan bahwasanya, loh kenapa kok lafaz hadisnya nggak ada au yusallimanihi, atau menjadikan anak tersebut sebagai seorang muslim? Kok nggak ada? Karena balik ke kalimat awal, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan di muka bumi ini itu lahir di atas fitrah. Fitrah dari seluruh bayi yang ada di muka bumi ini adalah Islam. Yang ketujuh adalah pekerjaan yang baik. Pekerjaan juga mempengaruhi di dalam membentuk akhlak yang mulia. Dari sekian banyak pekerjaan yang menjadikan manusia itu tumbuh di atas akhlak yang mulia, salah satunya adalah mengembalakan kambing. Dan sejarah mencatat bahwasanya para nabi dan rasul alaihi salam mereka adalah pengembala kambing sebelum diutus menjadi seorang nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'yul ghanam." Tidaklah Allah SWT mengutus seorang nabi kecuali ia mengembalakan kambing. Kenapa kok bisa ya seluruh nabi yang Allah SWT utus itu dulunya adalah pengembala kambing? Kok bisa gitu? Dan dicatat bahwasanya hal tersebut bertujuan untuk melatih pengembala agar yakin mereka mendapatkan bimbingan pelatihan yang dibebankan kepada mereka dan menjalankan perkara atau kepentingan umat. Jadi kambing itu diibaratkan seperti umat ya. Karena dengan bercampurnya atau bermuamalah dengannya, dengan kambing tersebut bisa berbuah al-hilm, yaitu kesabaran dan rasa kasih sayang. Analoginya seperti ini. Jadi tatkala seorang nabi itu diutus, ia sudah tahu bahwasanya dulu ia pernah mengembalakan kambing, dan kambing ini dalam tanda kutip seperti umat yang ia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kadang ada permasalahan di antara kambing satu dengan kambing yang lain, kadangkala ada satu keributan, kadangkala ada permasalahan yang harus dihadapi. Jadi mentalnya sudah terbentuk dan ia juga bermuamalah dengan kambing-kambing tersebut sehingga ia terbiasa dengan berbagai macam karakter dari kambing tersebut. Maka gara-gara itu akhirnya ia siap mengemban amanah untuk umatnya sendiri. Yang kedelapan adalah pertemanan yang bagus, atau seperti pada poin keenam, circle yang sehat. Maka satu kalimat ini sangatlah benar, yaitu as-sahibu sahibun. Teman itu menarik, maksudnya menarik temannya yang lain. Jadi ketika kita berteman dengan A, maka sifat kita, karakter kita, cara berpikir kita itu menarik si A, atau mungkin sebaliknya. Dan Nabi SAW juga bersabda, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan mengikuti agama temannya, karenanya hendaklah salah seorang di antara kalian mencermati kepada siapa ia berteman. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi, dan ingatlah hari ketika itu orang-orang zalim menggigit dua tangannya, wa yaqul, dan mereka berkata, ya laitani takhottu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan fulan itu sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khudula. Sesungguhnya ia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan syaitan itu tidak mau menolong manusia. Last but not least, poin ke-9, ya kurang lebih gini lah pokoknya. Ya. Poin ke-9 adalah sabar atas kekurangan diri sendiri. Maka solusi dari permasalahan tersebut ada 4 hal. Sabar atas kekurangan diri sendiri. Solusinya ada 4 hal. Yang pertama, duduklah bersama masyaikh atau para asatid dan bahaslah mengenai kelemahan atau problem dari diri kita sendiri dan bagaimana cara mengatasinya. Mungkin lebih gampangnya dibahasakan dengan kita mesti curhat dengan saat-saat kita ketika mereka memiliki waktu luang, kita ajak diskusi bagaimana tatkala Anda memiliki kekurangan seperti ini A, B, C, D, E, F, itu bagaimana cara mengatasinya, bagaimana solusinya, bagaimana apa yang harus Anda lakukan ketika hal ini terjadi. Maka itu insya Allah akan memperbaiki pelan-pelan. Dan yang kedua, meminta feedback atau saran dari teman-teman dekat kita, yang mana mereka itu selalu bersama dengan kita. Jadi tatkala antum memiliki teman-teman dekat antum yang selalu bersama, sekontrakan misalkan, satu kos-kosan, ya orang-orang yang sering bermuamalah dengan kita, yang memang mereka itu amanah sama kita, maka kita mestinya minta saran dari mereka, atau bahasa kerennya minta feedback lah dari mereka. Yang ketiga
adalah mengambil faedah dari mengenal aib dari diri kita sendiri dan dari perkataan orang-orang yang membenci kita. Karena pada hakikatnya musuh kita itu selalu mencari-cari kesalahan kita. Nah, kadangkala ada beberapa orang yang dia itu segan sama kita sehingga tidak terucap dari mulut dia kecuali dia itu memuji kita, menyanjung kita, memberikan apresiasi, memberikan poin plus lah kepada kita. Tapi mereka tatkala diminta apa kekurangan kita, apa minus kita, itu mereka agak segan ketika mengucapkannya. Mungkin karena mereka dirasa kurang sopan tatkala mengucapkan kekurangan kah atau gimana ya, walau alam nggak tahu. Tapi ketika musuh kita atau orang yang memang pada dasarnya nggak suka sama kita, orang-orang ini akan berusaha mencari kesalahan kita sehingga mereka tahu kesalahan kita ini A, B, C, D, E, bahkan dicari-cari itu sampai lubang semut yang paling dalam pasti dicari sama dia. Karena pada hakikatnya musuh itu selalu mencari-cari kesalahan kita. Walaupun kita tidak berbuat salah, tapi mereka menunggu di saat kita lengah dan akhirnya kita berbuat salah, lalu mereka menemukan bahwasanya inilah kekurangan kita. Yang keempat dan yang terakhir ya adalah tidak ikut campur dengan masalah orang lain. Nah, ini merupakan satu perkara yang sangat amat penting karena setiap orang itu memiliki problem masing-masing. Setiap orang itu punya masalahnya masing-masing. Maka tatkala ada orang yang memiliki masalah, maka sebisa mungkin kita menghindar untuk tidak ikut campur dengan masalah orang lain. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya, pada asalnya, kita tidak tahu orang ini memiliki masalah seperti apa, berurusannya seperti apa, bagaimana, dan solusinya seperti apa. Dan kadang-kala memang ini merupakan jalan yang selamat. Karena banyak kejadian yang namanya circle pertemanan itu bisa rusak karena ikut campur dengan masalah orang lain, baik dari segi ekonomi kah atau dari sisi pertemanan atau mungkin dari salah kata atau gimana, walau alam lah itu. Yang jelas tidak ikut dengan masalah orang lain itu insya Allah selamat karena setiap orang memiliki problem yang berbeda-beda, maka penyelesaiannya pun juga dengan pola pikir orang berbeda-beda, solusinya pun juga berbeda. Ini yang bisa Anda simpulkan dari kesempatan dari video kali ini. Semoga antum semua bisa mengambil insight yang Anda sampaikan, dan yang pasti video Anda ini tidak luput dari yang namanya kekurangan. Maka kalau antum menemukan sesuatu yang dirasa kurang atau mungkin antum mau menambahkan tips berakhlak mulia lagi, mungkin ada yang kurang yang Anda ringkas, mungkin antum bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau mungkin kira-kira ada unek-unek yang mau disampaikan, boleh ditulis di kolom komentar juga. Semoga apa yang antum tuliskan itu merupakan kritik yang membangun, merupakan feedback yang Anda butuhkan juga, karena ya pada hakikatnya manusia itu kan tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan kan ya. Jadi ya kalau antum melihat konten Ana ini banyak sekali kesalahan ataupun hal-hal yang rada aneh ya, rada malam lah ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Ana, dan juga follow Instagram Ana @petrolheadboys supaya antum semua mendapatkan insight dari Ana. Di situ konten-kontennya sangat luas, baik antum mencari nasihat ulama ada, dan atau antum adalah seorang petrolhead, antum adalah sosok yang menyukai kendaraan khususnya mobil, itu semuanya insya Allah ada di situ. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.